Perkenalkan, nama saya Aulia Nurania dengan NIM 4221220017. Halo semuanya, perkenalkan saya Ina Fiera Barat dengan NIM 422132018. Halo, nama saya Marsha Gita Bangun dengan NIM 42232200017. Perkenalkan, saya Taufik Kurniawan Hidayat Nasution, NIM 42235200016 dari kelas PSB 22C. Nah, pada hari ini kami akan membahas kasus tentang bullying. Bullying adalah masalah yang semakin marak terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Bullying, perilaku, penindasan, ataupun bentuk kekerasan dari satu orang atau satu kelompok ke satu orang lainnya ataupun kelompok lainnya. Bullying ini bertujuan untuk menyakiti korban dan dilakukan secara terus-menerus. Kembang di dalam masyarakat. Menurut Dr. Saparinah Sadli, perilaku menyimpang ini merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan dan keteraturan sosial. Dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial dan merupakan ancaman real atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian, kejahatan di samping merupakan masalah kemanusiaan, ia juga merupakan masalah sosial. Adapun motif-motif bullying yang biasa terjadi adalah bullying secara fisik. Bullying fisik. Bullying fisik adalah perundungan atau kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dalam bentuk interaksi fisik. Contoh dari bullying fisik dapat berupa pemukulan, penendangan, pendorongan, ataupun penamparan. Bullying verbal Merupakan jenis perundungan dengan menggunakan kata-kata, pernyataan, dan sebutan atau panggilan yang menghina. Selanjutnya ada cyberbullying. Pelakunya melakukan perundungan dengan cara melecehkan, mengancam, mempermalukan, dan menargetkan korban secara online ataupun melalui media sosial. Lalu ada agresi relasional. Agresi relasional adalah tipe perundungan yang dilakukan secara emosional yang akan membuat korban menjadi mengasingkan dirinya dari kelompok. Dapat dilakukan dengan cara menyebarkan gosip atau fitnah tentang korban. Pelaku akan berusaha menaikkan kedudukan sosial sendiri dengan mengendalikan atau mengintimidasi korban. Dalam menyelesaikan permasalahan kejahatan, khususnya kekerasan bullying, ada banyak usaha-usaha penanggulangan yang dapat dilakukan, baik upaya preventif maupun upaya represif. Baik upaya yang dilakukan melalui jalur penal maupun melalui jalur non-penal. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Tindak kekerasan termasuk di dalamnya bullying dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam menanggulangi bullying tidak bisa lepas dari konsep penanggulangan tindak pidana pada umumnya. Perilaku bullying yang marak terjadi di kalangan pelajar perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak karena masalah bullying merupakan masalah bersama. Oleh karena itu, butuh kepedulian bersama untuk mengatasi masalah bullying seperti orang tua, pihak sekolah, aparat penegak hukum, pemerintah, dan juga masyarakat untuk berkontribusi menanggulangi dan mencegah terjadinya bullying. Bullying merupakan masalah yang kompleks dan permasalahan bullying ini bukanlah hal yang mudah. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut harus dimulai dari akar masalah, yaitu dengan mencari faktor penyebab terjadinya bullying di kalangan pelajar. Karena penyelesaian kasus bullying tanpa penyelesaian dari akar masalah tidak akan efektif. Jika berhasil, hal tersebut tidak akan berlangsung lama, sehingga dipastikan akan muncul lagi perilaku bullying. Seorang anak merupakan subjek hukum yang belum cakap hukum karena seorang anak dianggap belum mengetahui mana baik dan mana yang buruk. Maka dari itu, anak masih membutuhkan bimbingan moral, formal maupun dari lingkup keluarga, pendidikan, dan orang sekitarnya. Di umur yang masih sangat muda, anak pun dapat melakukan tindak pidana seperti halnya orang dewasa. Banyak faktor penyebab terjadinya penyimpangan perilaku oleh anak yang dapat melakukan kesalahan ringan sampai perbuatan pidana. Baik anak-anak yang melakukan perbuatan pidana akan melalui penyelesaian yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Nah, jika bullying tidak ditangani secara intensif atau tidak ditangani dengan baik, maka si korban pembulian tersebut akan mengalami stres, gangguan mental, gangguan fisik, dan rendah diri. Sehingga ia akan mudah mengurung dirinya sendiri dan tidak mau lagi
bersosialisasi terhadap lingkungannya. Maksudnya di sini teman-teman, selain daripada si pembuli ini melukainya secara fisik, maka si pembuli ini juga melukainya secara mental. Selain itu, lingkungan sekolah atau tempat kerja tidak menangani perundungan dengan baik. Dan juga selain itu, jika tidak diambil keputusan, maka akan sulit terbentuk generasi-generasi yang dapat menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung bagi individu-individu lainnya. Sehingga lingkungan tersebut akan menjadi lingkungan si pembuli dan akan membuat si perundung tersebut makin jatuh. Nah, adapun peranan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan bullying yang terjadi ini, pertama-tama kita dapat melakukan sosialisasi tentang bahayanya bullying dan dampaknya terhadap korban bullying sendiri. Lalu, kita seharusnya lebih memperhatikan sekitar kita lagi untuk mendeteksi ada atau tidaknya tindakan bullying di sekitar kita. Karena tanpa kita sadari, terkadang banyak tindakan bullying yang terjadi di sekitar kita. Lalu, yang ketiga, jika terdapat korban bullying, bantu korban dengan mendampingi korban, dengarkan keluh kesahnya dan berikan dukungan untuk korban. Yang terakhir, berikan sanksi terhadap pelaku bullying agar pelaku merasa jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Nah, teman-teman semuanya, adapun beberapa masalah yang akan kita hadapi ketika kita akan menyelesaikan sebuah kasus bully di lingkungan kita sekarang. Masalah yang pertama itu ketidakberaniannya atau sanggup atau seseorang ini melaporkan kepada pihak yang berwajib. Yang kedua itu tidak ada ketegasan dari hukum negara yang ada di negara Indonesia ini. Dan yang ketiga itu tidak adanya partisipasi dari pihak yang berwajib untuk menyelesaikan kasus bully di negara kita ini. Nah, pada saat sekarang ini telah terjadi sebuah kasus di suatu kota kita yang sedang marak terjadi, di mana ada salah satu mahasiswa dari universitas ternama di kota ini membuli salah satu siswa dari sekolah di kota ini, yang dimana kronologinya itu si pelaku menculik si korban dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam, dimana ketika sudah dipulangkannya korban itu terdapat luka bakar di lengan. Dan ketika korban itu ditanyai secara intensif oleh pihak berwajib, mereka mendapatkan informasi bahwasannya si korban ini meminum salah satu air seni dari si pembuli. Permisi Kak, selamat pagi. Boleh minta waktunya sebentar Kak? Boleh, untuk wawancara? Perkenalkan, nama saya Mariska Aginta Bangun dari perwakilan kelompok 1. Kami sedang ada tugas untuk melakukan riset dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya ingin mewawancarai kakak, apakah kakak bersedia? Boleh tahu sebelumnya nama kakak siapa ya dari kakak ini? Nama saya Yanti Aritana. Kakak ini? Juliana Saragi, Kak. Kakak dari prodi apa ya Kak? Pendidikan Fisika. Stambuk? 23 ya. Jadi di sini saya mau nanya Kak, kakak ini tahu nggak apa itu tindakan bullying? Kalau menurut kami nih ya Kak, bullying itu kayak tindakan-tindakan keras, terus penindasan, seperti itu kira-kira. Kalau menurutmu? Ya sama aja, kayak merusak mental seseorang gitu ya kan, karena kan itu kan kayak dibully gitu ya kan, kayak ada tindak kekerasan, baru kayak menjelek-jelekkan gitu, lebih menyudutkan lah. Yeah. Lalu pernahkah kakak-kakak ini melihat tindakan bullying di sekitar kalian? Aku sih pernah ya Kak, dulu itu waktu pas masih SD ya kan ada adik kelas kami tuh kayak sekitar kelas 3 SD lah ya kan. Terus dia tuh kayak memiliki kelainan gitu kan Kak sama mulutnya. Terus kayak dia ngomongnya tuh kayak masih gagu-gagu gitu ya kan, nggak jelas gitu lah kan. Terus kayak orang-orang di sekelilingnya tuh kayak teman-temannya tuh kayak ngejek-ngejein Kak, nyampe nyudut-nyudutkan dia. Kadang kayak ngelempar sampah-sampah gitu sama dia, kayak itu nyampe dia tuh kayak mentalnya down, nyampe dia masuk rumah sakit gitu.
Menurut kakak-kakak ini, bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah bullying yang akhir-akhir ini semakin banyak terjadi di Indonesia? Nah, seharusnya kalau kayak gitu ya seharusnya diberikan sanksi yang memang sanksi yang tegas terhadap si pembulingnya supaya nggak ada terjadi lagi pembuling untuk kedepannya gitu, kayak melaporkan ke pihak yang berwajib gitu ya kan, kayak memberikan sanksi gitulah Kak. Dari kakak, apakah ada tambahan? Sama aja sih Kak, kayak kalau misalnya kita lihat pas di depan mata kita nih ada tindakan kekerasan kayak gitu atau bully, lebih bagusnya nggak ikut campur tapi melaporkan ke pihak yang berwajib. Terima kasih ya kak atas waktunya sudah mau diwawancarai. Baik Kak, halo selamat siang. Siang Kak. Oke, hari ini saya izin mewawancarai kakak ya. Baik, perkenalkan saya Ina Noviliota Barat, saya dari Prodi Biologi Stambuk 2022. Nah, hari ini saya akan mewawancarai kakak mengenai bully. Sebelumnya boleh perkenalkan dirinya kak? Baik, perkenalkan Kak, nama saya Vesona Sinaga dari Prodi Pendidikan Fisika Stambuk 23. Saya Cecilia Stanggang dari Pendidikan Fisika, Prodi Pendidikan Fisika 2023. Baik, nah saya ingin bertanya kak, sebelumnya kakak-kakak tahu nggak apa itu tindakan bullying? Tindakan bullying itu seperti tindakan kekerasan yang bisa melibatkan, yang bisa menjatuhkan mental. Boleh tambahin Kak, perilaku bullying itu di mana seseorang menjatuhkan mental ataupun baik secara fisik, mental, verbal kayak gitu Kak ke orang lain, seperti itu Kak. Ya benar kak, bullying ini dapat mencederai ataupun merusak mental seseorang seperti itu. Nah kakak-kakak sebelumnya udah pernah melihat tindakan bullying belum kak? Sudah Kak. Boleh diberikan nggak contohnya? Dulu sih di kampus saya itu pernah ada cewek nih kan, terus dia dibully oleh teman cowok gitu. Dia kayaknya dikasarin kayak gitu, ditumbuk, di apa sih, kayak apa ya, pokoknya dia menjatuhkan mentalnya sehingga si kakak ini udah jarang keluar rumah gitu. Jadi dia selalu ngurung diri dan pendiam. Berarti si perempuan tadi itu kenapa kak bisa dibully? Secara fisik sih kak, dia itu kayak ada kekurangan gitu. Jadi dia juga kan karena udah sering dikena bully, terus dia jadi lebih ke introvert. Jadi orang lain suka bully-bully dia gitu Pak. Oke, menurut kakak nih, gimana caranya kita dapat mengatasi bullying di sekitar kita? Menurut saya sih Kak, untuk para pelaku-pelaku yang melakukan bullying itu seharusnya sudah bisa diberikan hukum terkait. Selain itu, pentingnya dari entah organisasi, pemerintah, dari kalangan ya memberikan pengajaran atau sosialisasi Kak terkait hal tersebut, karena itu bukan saja merugikan secara fisik, tapi mental itu kan berkepanjangan gitu Kak, pengaruhnya terhadap orang yang dibully kan, seperti itu. bisa juga orang yang dikena bully itu menjadi bunuh diri, Mendapatkan trauma. Iya, seperti Jadi itu Kak. bully itu memang sangat berbahaya, harus diatasi dengan pertama sih harus dari orang tua dulu sih. Ya karena banyak juga, bukan cuma orang dewasa Kak, anak-anak kecil aja udah banyak yang melakukan bully. Makasih ya kak atas waktunya. Sama-sama.